Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Andriani dengan NPM 230810801068. Di sini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum pemrograman Big Data, di mana Big Data itu sendiri merupakan istilah untuk penyebutan kumpulan data yang sangat besar, sehingga datanya itu sangat cepat bertambah dan sangat beragam, sehingga tidak bisa diolah dengan cara biasa atau menggunakan tools yang sederhana. Pada presentasi kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu terdapat tujuh poin. Yang pertama itu ada konsep dasar data gambar dan metode analisis data eksploratif. Yang kedua itu ada pemrosesan dan pembangunan model klasifikasi gambar. Yang ketiga ada anotasi gambar. Yang keempat ada deteksi objek. Yang kelima ada dashboard menggunakan Streamlit. Keenam ada scraping data, dan yang terakhir itu adalah analisis sentimen, di mana em, pengenalan data dan eksplorasi data gambar. Data gambar itu sendiri merupakan informasi visual yang dipresentasikan sebagai kumpulan piksel atau titik-titik yang memiliki nilai intensitas atau warna tertentu. Eh, Komponen utama dari data gambar itu ada empat, yaitu ada pixel, warna, resolusi, dan format file. Selanjutnya itu ada jenis data gambar. Di data gambar ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada raster image berbasis pixel yang cocok digunakan untuk foto. Ya, yang kedua itu ada vector image berbasis garis dan kurva yang cocok digunakan untuk ilustrasi. Contohnya itu seperti AI atau SVG. Nah, pada data gambar terdapat deteksi outlier gambar, di mana deteksi outlier ini mengidentifikasi gambar yang rusak, terlalu gelap, terlalu terang, atau tidak relevan penting untuk menjaga kualitas dataset. Selanjutnya yaitu ada model klasifikasi gambar CNN, di mana CNN itu merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berbentuk GERD seperti gambar ataupun video. Nah, pada CNN itu sangat efektif dalam tugas-tugas pengolahan citra karena kemampuannya yang secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar melalui operasi konvolusi, di mana CNN ini memungkinkan kita gunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan objek, klasifikasi gambar, maupun mendeteksi wajah. Selanjutnya yaitu model klasifikasi gambar CNN, di mana pada model klasifikasi gambar menggunakan CNN ini terdapat preprocessing data. Apa sih itu preprocessing data? Preprocessing data itu sendiri merupakan proses mempersiapkan dan membersihkan data mentah menjadi format yang lebih terstruktur untuk pelatihan model selanjutnya. Hal ini sangat penting karena untuk menyeragamkan gambar, meningkatkan kualitas data, dan mencegah terjadinya overfitting pada model atau gambar yang akan digunakan selanjutnya. Terus terdapat arsitektur model CNN dengan transfer learning, di mana transfer learning itu sendiri adalah teknik machine learning yang menggunakan pengetahuan dari model yang sudah dilatih sebelumnya untuk melakukan tugas yang baru, di mana transfer learning ini membantu melatih model baru pada tugas lama yang sudah dibuat pada sebelumnya. Transfer learning ini sangat penting karena transfer learning ini memungkinkan kita untuk membangun klasifikasi gambar yang sangat akurat dengan cepat tanpa perlu data yang sangat besar atau waktu komputasi yang lama. Sehingga transfer learning ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk data-data besar maupun
eh, waktu komputasi yang lama. Selanjutnya yaitu ada anotasi gambar, di mana anotasi gambar itu sendiri merupakan proses memberikan label, tag atau deskripsi pada gambar digital yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin, di mana visinya itu untuk eh, agar komputer ya dapat memanggil objek, menganalisis pandangan, dan membuat prediksi secara akurat. Selanjutnya yaitu ada deteksi objek, di mana pada deteksi objek ini eh, model yang digunakan yaitu model YOLO V8. Deteksi objek ini merupakan kemampuan model untuk melakukan tugas untuk mendeteksi objek secara real-time atau sangat cepat dan secara end-to-end atau dalam satu langkah atau lintasan jaringan. Nah, pada objek YOLO V8 ini terdapat tiga bagian penting, yaitu pertama, backbone yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar input. Yang kedua ada next yang bertugas menggabungkan dan menyempurnakan fitur dari berbagai tingkat resolusi. Dan yang ketiga itu ada head yang digunakan untuk melakukan prediksi akhir berupa bounding box dari kelas objek. Selanjutnya yaitu dashboard menggunakan Streamlit. Nah, apa sih Streamlit itu? Streamlit itu digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif yang menarik dengan cepat, yang digunakan itu menggunakan bahasa Python. Untuk membuat dashboard menggunakan Streamlit ini, kita memerlukan aplikasi bantuan seperti GitHub, di mana GitHub itu sendiri merupakan platform penyimpanan dan pengolahan kode berbasis Git yang digunakan untuk menyimpan, membagikan, mengelola versi project, di mana keduanya ini saling berhubungan karena aplikasi Streamlit biasanya disimpan di GitHub dan digunakan sebagai sumber utama saat melakukan deployment di Streamlit Cloud, sehingga aplikasi dapat dijalankan secara online. Selanjutnya yaitu ada scraping data. Nah, di mana scraping data itu sendiri merupakan proses otomatis untuk mengekstrak data dari berbagai sumber seperti situs web, dengan menggunakan bot atau script. Nah, teknik ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efisien untuk berbagai keperluan seperti analisis tren, pemantauan harga pesaing, riset pasar, maupun intelijen bisnis. Nah, data yang diekstrak ini dapat disimpan dalam format CSV dan kemudian kita lanjutkan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu analisis sentimen. Nah, pada analisis sentimen ini, aplikasi yang saya gunakan yaitu BS Station, di mana jumlah data pada aplikasi itu ada 174.510, eh, di mana pada analisis sentimen ini preprocessing data yang saya gunakan yaitu ada rex atau teks, di mana dia itu untuk melakukan atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, eh, serta menghapus simbol, angka, tanda baca maupun spasi atau baris yang kosong berlebihan. Yang kedua itu streamer sastrawi atau teks, yaitu gunanya mengubah kata berimbuhan, misalnya menghilangkan menjadi kata dasar hilang. Selanjutnya itu ada stop word sastrawi teks, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak penting, misalnya yang, dan, adalah. Selanjutnya yaitu pada analisis sentimen ini saya menggunakan kamus alai, di mana kamus alai itu berfungsi untuk menormalisasi kata tidak baku atau alai menjadi kata baku.
Nah, eh, dapat kita lihat dari output ini, pada word cloud ini menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam teks ulasan pengguna, di mana semakin besar ukuran kata yang ditampilkan, maka semakin sering kata tersebut muncul. Nah, pada output ini dapat kita lihat kata yang sering muncul yaitu ada bagus, anime, nya, nonton aplikasi, dan lain sebagainya. Em, di mana kata tersebut menandakan bahwa banyak pengguna memberikan tanggapan positif terhadap aplikasi base station. Selanjutnya yaitu sampel. Selanjutnya yaitu ada sampel di mana pada contoh ini saya menggunakan kata mantap, di mana mantap ini akan diprediksi apakah dia nanti masuk ke em, pendapat yang bersifat positif, negatif, ataupun netral. Di sini kata mantap itu termasuk kepada random forest prediction positif, sehingga kata-katanya itu merupakan kata positif. Sekian hasil presentasi saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.